Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa Al-Fakir doakan semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kamali sihati wal afiyah, panjang umur dalam keadaan sihat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dalam kajian yang insya Allah barokah ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi faidah tentang hal-hal yang manakala hal-hal ini dilakukan dapat menjadi sebab turithul faqra, menjadi sebab orang tersebut fakir, menjadi sebab orang tersebut sulit mendapatkan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu hidupnya fakir, hidup dalam kesusahan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam gelimangan hutang, hidup dalam jeratan hutang, hidup dalam kerupakan, hidup dalam permasalahan. Sebelum saya sampaikan hal-hal tersebut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan juga bagi para jamaah yang punya hajat atau doa terbaik, bisa tulis doa terbaik atau hajat Anda di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa Anda, semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini mungkin ada di antara kita yang padahal sudah bekerja dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, ada yang jualan ini, jualan itu, kerja mati-matian, usaha ini, usaha itu, bisnis ini, bisnis itu. Tapi alangkah tidak baiknya ternyata semua itu kerja yang mati-matian, jualan yang sampai jungkir balik, bukannya mendatangkan rizki yang barokah, tapi banyak di antara kita ternyata justru malah padahal sudah bekerja, sudah berdagang, justru malah terjerat yang namanya hutang. Naudzubillah min dzalik. Secara logika kan bagaimana kita kerja inginnya untung. Dari keuntungan itu kita bisa nyekolahin anak, bisa bangun rumah, bisa investasi, beli tanah dan lain-lain. Tapi terkadang banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang manakala ternyata justru rezeki kita semakin sulit, rezeki kita semakin jauh. Nah, ini perlu kita koreksi. Kira-kira apa sebabnya? Karena di dalam kehidupan kita apa yang terjadi itu pasti ada sebabnya. Nah, salah satu hal yang paling penting apalagi terkait rezeki itu kita harus pahami betul bahwa yang namanya rezeki itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda sedang berada dalam situasi bahwasanya Anda pada detik ini sedang kesulitan rezeki, pengen lunas hutang nggak lunas-lunas, usaha nggak lancar, jualan nggak laris, intinya rezekinya sedang sulit. Nah, ini ada sebab-sebabnya. Seperti dalam kitab ini ada kitab satu namanya kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Di dalam kitab ini ada satu bab asya'u turithul faqra, hal-hal yang menjadi penyebab orang itu hidupnya fakir, orang itu hidupnya miskin, orang itu hidupnya penuh dengan kekurangan, orang itu hidupnya
terjerat yang namanya hutang, tersiksa yang namanya hutang. Apa saja hal-hal tersebut? Anda simak baik-baik, diingat baik-baik. Jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang nanti akan saya sebutkan, karena ini berbahaya. Yang pertama adalah az-dzunub, ya, hal yang menjadi pencegah atau hal yang menjadi sebab orang itu rezekinya sulit. Yang pertama adalah az-dzunub, dosa. Nah, kita lihat diri kita yang sedang rezekinya sulit. Dari bangun pagi ya sampai mau tidur, berapa dosa yang kita lakukan. Ucapan kita terkadang ucapan yang mengandung dosa, penglihatan kita kadang penglihatan yang mengandung dosa. Banyak dosa yang kita lakukan yang padahal yang namanya az-dzunub itu turisul faqra. Hijabu minar rizki, yang namanya dosa itu mewariskan kefakiran, juga menjadi penghalang akan datangnya rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Karena kita tiap hari kadang susah untuk tidak melakukan dosa satu saja. Itu susah, maka meskipun misalnya kita sudah berusaha keras untuk tidak melakukan dosa, tapi kemudian kita melakukan dosa agar dosa tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari-hari yang kita lalui perbanyak membaca istighfar agar dosa kita dimaafkan, ya, diampuni, sehingga dosa yang telah kita lakukan diampuni, sehingga tidak menjadi hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit. Kemudian yang nomor 2 adalah tarkuma yuhrijuhu min adhafira fil baiti ba'da taklimi. Yang nomor 2 adalah meninggalkan potongan kuku di dalam rumah sesudah Anda memotong kuku. Ya biasanya kan kalau kita kukunya panjang kan kita suka potong tuh. Ya dipotong. Nah, ketika kita motong kuku, kemudian kok kita taruh potongan kuku yang sudah kita potong itu di dalam rumah, entah itu di pojokan, di mana. Bahkan di tempat sampah sekalipun misalnya, itu bisa menjadi pewaris fakir dan pencegah datangnya rizki. Maka kalau di pesantren dulu kalau kita habis motongin kuku itu biasanya dibungkus, ya bungkus terus ya dipendam di tanah gitu, agar tidak menjadi hal yang membahayakan. Kemudian yang nomor 2 adalah tarku nasijin al-ankabuti wa adami izalatihi. Yang nomor 2 adalah membiarkan sarang laba-laba dan tidak membersihkannya. Ketika kita di rumah biasanya di pojokan ada sarang laba-laba. Nah, kemudian kita melihat dan kita tidak mau membersihkan rumah kita dari sarang laba-laba. Nah, ini bisa menjadi hal yang menjadi penghambat datangnya rizki. Kemudian yang selanjutnya adalah an-naumu ala wajhi, ya, tidur posisi terlungkap. Nah, ini tidur posisi terlungkap ternyata bisa menjadi pewaris fakir atau penghambat datangnya rizki. Kemudian yang selanjutnya adalah al-itika'u ala ahadi zaujayil bab. Yang selanjutnya adalah duduk, ya, di anak tangga atau depan pintu. Biasanya kalau ada pintu kita duduk kan enak gitu ya, kadang sambil minum teh atau apa, atau kita rumahnya tingkat, kita duduk di tangga. Nah, ini nggak boleh, itu bisa menjadi penghambat datangnya rizki. Kemudian yang selanjutnya adalah wad'ul yadi 'alal khosirati, meletakkan tangan pada samping perut. Ya, ini saya contohkan saja, misalnya seneng kayak gini gitu kan, lekak-lekek gitu. Itu enggak bagus. Jadi penghambat rizki. Kemudian yang selanjutnya adalah isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri. Nah, yang selanjutnya hal yang bisa menjadi sebab menghalangnya rizki Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita adalah terburu-buru keluar dari masjid pada sholatil fajri, setelah kita sholat subuh. Habis sholat subuh, begitu salam langsung pulang. Jangan, habis subuh itu waktu yang mustajab. Kalau bisa habis sholat subuh setelah baca zikir, baca doa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca sholawat dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya bad'ur ruju'i minas suki, ya. Yang selanjutnya adalah tidak terburu-buru ketika kita berada di dalam pasar. Nah, biasanya kalau kita ke pasar kan seneng betah ya, belanja ini belanja itu. Ini bisa menjadi sebab kita itu hidupnya fakir. Makanya kalau kita mau ke pasar, mau belanja A, ya A, setelah belanja A pulang. Mau beli B, ya udah beli B pulang. Kadang niatnya dari rumah beli A,
nanti ada B, C, D malah yang nggak niat dibelanjakan. Nah ini nggak bagus, itu menjadi sebab hidup kita fakir. Kemudian yang selanjutnya adalah an-naumu ba'da sholati subhi, tidur setelah sholat subuh. Anda habis sholat subuh kemudian tidur. Nah ini juga bisa menjadi hal yang menghalangi rizki Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah doa usyarri ala walidaini wal auladi wal wulati, mendoakan tidak baik kepada orang tua kita. Misalnya kita sebagai seorang anak ya kesel sama orang tua kita, kemudian kita doain orang itu, oh semoga kamu cepat inilah, didoain nggak baik-baik. Nah ini jadi penghambat rizki. Atau Anda orang tua ya, punya anak nakal misalnya, Anda kok doain yang nggak baik-baik untuk anak Anda, ini nggak boleh. Itu jadi hal yang mewariskan kefakiran, kemiskinan. Wal wulati ya, kemudian penguasa, kita punya misalnya bupati, gubernur, presiden, kita doain yang jelek-jelek. Nah ini nggak boleh, nanti jadi mewariskan fakir. Kemudian yang selanjutnya ghuslul kidami bil yamin, membasuh telapak kaki menggunakan tangan kanan ya. Nah ini juga tidak baik. Kemudian al-baulu fil ma'il raqidi, kita kencing pada air yang tidak mengalir juga tidak baik. Kemudian ghuslul janabati fi mawdi'il bauli wan najasah. Nah, kita mandi besar di tempat di mana tempat itu untuk membuang najis. Makanya kalau orang-orang alim ya, orang-orang yang ngerti itu biasanya kalau buat kamar mandi itu dua. Yang satu kamar mandi khusus untuk mandi ya kan. Nah, yang kedua untuk buang air kecil, buang air besar. Jadi ketika mandi ya di tempat mandi, ketika buang najis ya di tempat buang najis. Kemudian yang selanjutnya adalah al-aklu bil usbu'ain, memakan makanan pakai dua jari, makan gini. Ini enggak boleh. Kemudian yang selanjutnya hijamatul yaumas sabi'i minasyahri. Yang selanjutnya adalah kathratul abasi bil lihyati, sering memainkan jenggot. Misalnya ada laki-laki ya jenggotnya panjang, ada sering gini. Nah, ini juga bisa mewariskan kefakiran. Kemudian yang selanjutnya adalah qar'ul asnain ya, menggertakkan gigi gitu ya, biasanya. Nah itu juga tidak baik, bisa menjadi penghambat rezeki. Kemudian yang selanjutnya adalah tashbikul asabi'i haula rukbataini wa kasratu tafki'iha ad-daghtu 'alaiha aw sahbuha hatta tusdira sautun. Yang selanjutnya adalah menyatukan jari jemari kedua tangan di sekitar lutut ya. Biasanya kayak gini, terus kita seneng gini ya. Ini hanya contoh. Nah, ini juga tidak baik. Atau kita sering menekan dan menarik tangan sampai tusdira saut, mengeluarkan suara atau tepuk tangan. Sering itu, tepuk tangan ini sering. Terlalu sering itu juga tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah wa'dul kaifi alal angfi, senang meletakkan telapak tangan pada hidung begini. Nah, ini juga tidak baik. Kemudian qat uddufri bisini, memotong kuku dengan gigi ya. Karena nggak punya pisau misalnya, dia motong kuku pakai gigi. Nah, ini juga tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kashful aurati fi wajhi syamsi wal qamari, membuka aurat pada arah matahari atau bulan. Jadi ke arah barat dan ke arah timur kita buka aurat, itu juga tidak baik, bisa menjadi penghambat rizki. Kemudian al-istiqbalul kiblati bibolin ghaidin, kita buang air kecil, buang air besar itu kok menghadap kiblat, ini nggak baik. Makanya kalau di pesantren dulu, di pesantren nggak ada kamar mandi yang ketika kemudian kita buang air kecil atau buang air besar itu menghadapnya ke kiblat. Nah, usahakan jangan buat kamar mandi jangan menghadap ke kiblat ketika kita buang air kecil atau air besar. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tatha'ubu fis sholati, menguap ya. Angop kalau bahasa Jawanya, angop ketika sholat, ini juga tidak baik. Yang selanjutnya
al-busoku al-khola'i warromadi, meludah di toilet. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi hal yang bisa menghalangi rizki kepada kita. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, wad'ul yadi alal khodi wa anta qaidun bila waja'in. Ya. Nah, ini meletakkan tangan di atas pipi sedangkan kita dalam keadaan duduk tidak merasa sakit. Ya, kayak gini misalnya, seneng kayak gini ngelamun gitu kan. Makanya kalau bahasa Jawa itu kayak gini itu ora elok, nggak boleh. Nah, ternyata di dalam kitab ini itu hal-hal yang tadi saya sebutkan itu luar biasa dampaknya. Hal kecil yang mungkin menjadi keseharian kita. Mungkin kita bertanya-tanya nih, selama ini rezeki kita sulit ya. Kita jauh dari keberkahan, jauh dari keberlimpangan, jauh dari kebahagiaan, hidup kita fakir, hidup kita penuh hutang. Bisa saja kita enak-enak aja melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, padahal hal-hal tersebut adalah hal-hal yang turisul faqra wa hijabun minar rizki, hal-hal yang mewariskan kefakiran dan menjadi penghalang dari datangnya rizki. Setelah Anda mengikuti kajian ini, ingat-ingat hal-hal tadi, jangan sampai kembali Anda lakukan. Agar apa? Sebagai ikhtiar. Ini bukan kata saya, tapi ini tertulis di kitabnya, sanadnya jelas, sehingga insya Allah dengan menghindari hal-hal yang tadi saya sebutkan, insya Allah rezeki Anda akan mudah, yang usaha-usahanya lancar, yang jualan-jualannya laris, kemudian yang bekerja kerjaannya sukses dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain menghindari hal tadi, bagi para jamaah yang ingin rezekinya sukses, ya rezekinya banyak, barokah, hutangnya pengen cepat lunas, dimudahkan segala urusannya, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang jualan pengen laris, Anda bisa mengamalkan satu amalan, yaitu mengamalkan zikir munajat sholawat. Nah, ini saya sudah menulis kitab berjudul Kitab Munajat Sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Di mana di kitab ini dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah solawat. Jadi buku ini berisi kumpulan zikir munajat solawat yang saya susun, solawat-solawat yang sangat luar biasa. Diawali dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawasul kepada Rasulullah, kemudian Anda membaca beberapa solawat, ada beberapa halaman. Setelah Anda selesai membaca zikirnya, Anda membaca doa yang tertulis di sini, yang doa liqabulil hajat. Apapun hajat Anda pengen sukses, insya Allah kabul. Anda pengen kaya, insya Allah kabul. Anda pengen cepat dapat jodoh, insya Allah kabul. Anda pengen anak Anda soleh, insya Allah kabul. Ini zikir sholawatnya, ini doanya yang fadilahnya sangat banyak sekali. Di antaranya insya Allah orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usahanya lancar, jualannya laris, bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya. Nah, selain berisi zikir munajat sholawat, para jamaah, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Jadi ada sholawat-sholawat khusus yang saya cantumkan di sini, yang mana ada sholawat, misalnya Anda dalam hidup pengen terhindar dari kemiskinan, ada sholawatnya dan tata cara pengamalannya di sini. Atau misalnya Anda dalam hidup ini pengen selalu punya uang, ya, nggak pengen kehabisan uang, ada sholawat dan tata cara pengamalannya di sini. Atau misalnya Anda pengen cepat dapat jodoh, ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda punya usaha, ya, punya bisnis, pengen jualannya laris, ada sholawatnya di sini. Kemudian misalnya Anda sudah lama nih ngontrak, ya, pengen cepat punya rumah, ada sholawat dan tata caranya diamalkan agar Anda bisa cepat dapat rumah, atau beli rumah, atau bangun rumah. Silahkan bisa dipesan bukunya, insya Allah luar biasa. Sudah banyak jamaah saya yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah mengamalkan zikir munajat sholawat ini. Nah, untuk infaknya hanya 100.000 sebagai ganti cetak dan biaya tulis. Yang dengan 100.000 Anda mendapatkan buku ini, kemudian
membaca zikirnya, dan semoga Anda mendapatkan keajaiban dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau pesan tinggal hubungi saya melalui WhatsApp, tinggal klik yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.